Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue, Fatu Prasetyo. Jadi sesuai judul, gue bakal unboxing sebuah helm yang baru aja gue beli di sekitar bulan Juni ini, Juni 2023. Helm apa yang gue beli? Ini dia, Shoei. Nah, Shoei-nya Shoei apa? Shoei-nya ini Shoei X SPR Pro. Jadi tanpa panjang lebar lagi, mungkin langsung aja ya di unboxing helmnya ini. Shoei kardusnya seperti ini. Di sini ada tulisannya ya, tulisannya mungkin kelihatan XSPR yang L, ukurannya L. Nah, langsung aja ya, kita buka. Jadi di sini langsung paling atas ada pin lock khusus untuk Shoei yang CWRF 2. Jadi CWRF 2 ini khusus untuk Shoei X SPR Pro, Shoei X15, terus Shoei Z8 yang masuk Indonesia ya. Kalau nggak salah juga ada Shoei apa gitu di luar negeri ya, yang X1400 atau apa gitu. Nah, ini bawaannya udah dapat pin lock seperti helm-helm pada umumnya ya. AGV atau Shoei juga semua udah dapat gini. Nah, ini ada busanya di atas. Ada kacang pilus pengaman. Ini helmnya Shoei. Nah, mungkin dari warna udah kelihatan ya. Jadi ya nantilah kita lihat ya. Kita taruh dulu. Terus di sini ada buku manual. Nah, buku manualnya ini juga di sini ada chin strap, ada chin guard, ada nose guard atau bread guard ya bilangnya kalau nggak salah. Sama ada lower spoiler yang buat di bawah dagu yang seperti ini fotonya. Nah, ini terus ada namanya pelumasnya ya, pelumasnya untuk ngelumasin ratchet yang ada di kanan sama kiri. Sama ada stiker-stiker Shoei, ada yang kecil dan juga ada yang gede. Itu aja sih. Jadi cuma dapat pin lock sama buku manual sama aksesorisnya. Nah, mungkin bisa langsung aja ya kita buka helmnya. Cara belum. Sabar. 1, 2, 3. Widih, mantap banget ya warnanya. Nah, ini dia Shoei X SPR Pro. Motifnya motif Marquez TC1. Nah, ini angkanya bisa dilihat. Nah, cakep banget ya. Warnanya tuh merah, biru, birunya juga biru tua. Terus juga desainnya sih yang gokil ya, yang lumayan. Kalau kalian tahu Shoei X14 aja itu udah keren banget ya. Ini wah gila, udah refreshmentnya banget. Shoei X15 atau Shoei X SPR Pro ya. Nah, mungkin ada yang belum tahu juga, jadi bedanya X15 sama X SPR Pro itu cuma beda di version aja. Jadi kalau X SPR Pro ini versi Eropa, jadi kalau yang X15 itu versi Asia. Nah, yang X15 itu sebenarnya udah masuk resmi di Indonesia. Jadi di sini, kalau nggak salah di sebelah sini, itu udah ada logo SNI-nya. Nah, cuma gue emang maunya ngambil yang XSPR Pro karena sebenarnya basicnya sama aja. Dan nanti mungkin gue sedikit kasih tahu ya bedanya antara XSPR Pro sama X15 itu seperti apa. Nah, ini helmnya cakep banget ya. Jadi di Shoei X SPR Pro ini atau X15, di fan bagian mulut ini ada dua.
Jadi ada di bagian atas ini. Nah, ini bagian atas. Nah, sama bagian bawah. Gitu. Nah, gue agak lupa yang bagian atas sini atau yang bawah. Ini selain dia fungsinya ngasih udara ke mulut ya, dia juga ada ngasih ke pipi, ke cheek. Jadi kalau nggak salah malah yang bawah deh. Yang bawah atau yang atas ya? Sorry. Oh sorry, yang atas. Yang atas ini kerasa soalnya di sini, di bagian belakang sini. Kalau yang bawah tuh langsung bolong. Kalau yang atas ini kalau nggak salah, ini dua ini dia langsung ke arah pipi kita, ke cheek pad. Jadi di cheek pad tuh lebih adem juga. Gitu. Nah terus fan-nya lagi yang kelihatan ada di atas yang lumayan gede ya. Di sini ada tiga. Tiganya ini 3 slider, jadi kanan dan kiri ini. Nah terus sama yang tengah. Nah yang tengah ini walaupun satu slider tapi sebenarnya ada 2 di sini. Dia ada 2 yang kebuka. Jadi sini 2, terus kanan kiri ini satu-satu, jadi ada 2. Total jadi di atas itu ada 4. Sedangkan yang di bawah total tuh ada 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi total di bagian depan itu ada 7 lubang lah ya, 7 fan. Nah cuma kalau slidernya yang di atas cuma ada 3. Seperti itu. Terus untuk visor yang udah didapat ini, visornya udah yang flat ya, flat visor. Ini udah ada tear off post-nya. Tear off post-nya ini juga agak unik ya ketimbang helm-helm lain. Jadi mungkin kalian bisa dengar nih. Nah ini jadi ada bunyinya dan gampang diputarnya, nggak perlu pakai tang. Terus di bagian belakang ini juga spoilernya gede banget ya, kayak ya mirip X14 lah atau X Spirit 3, cuma lebih dibuat lebih modern lagi. Jadi di sini ada semacam, nah ini ada semacam lubang juga di sini yang kalau katanya sini ya buat aerodinamis, karena helm ini kalau tidak salah sekitar 6% lebih aerodinamis dan 1%-an lebih liftingnya, di lift. Jadi kalau helm itu kan kalau kita pakai selain ada mungkin namanya downforce, ada lift juga untuk lebih naik gitu. Untuk gaya naik, gaya angkat ya, bilangnya lift itu. Nah, ini buat mengurangi juga mungkin ya. Nah, di sini agak beda ya. Kalau X14 kemarin itu kan dia yang warna abu-abu ini itu ada 3 kan, di tengah 1, kanan kiri masing-masing 1. Nah, ini di sini cuma ada ini aja. Dia lebih ke memanjang gini. Kalau sebelumnya menyamping ya, ini memanjang ke belakang. Nah, ini di sini exhaust-nya ada 1 2. Terus mungkin juga ada yang nanya ya, kalau misal kalau hujan gimana gitu kan, kalau hujan apakah bakal masuk ke lubang ini ya. Ternyata masuk lubang tapi nggak akan masuk ke dalam shell kita, karena di sini mungkin udah ada sistem yang bagus, yang udah dipikirin sama engineer-nya, yang mana nanti airnya tuh keluar lewat sini. Jadi masuk lewat sini kalau lagi hujan, nah keluar lewat sini. Jadi aman banget, nggak bakal masuk ke dalam shell. Terus ya itu aja sih bagian belakangnya, seperti ini ya. Belakang nggak ada apa-apa lagi. Exhaust cuma ada 2 ini ya kalau nggak salah. Atau mungkin di sini ada, gue mungkin kurang tahu karena nggak kelihatan. Kemungkinan sih ya cuma 2 ini aja. Oke, lanjut ke bagian busa. Busanya ini lumayan tebal, bahkan kalau kalian bisa lihat dari samping, nah ini dia sampai ngelebihin dari shellnya di sini, busanya itu sampai ke bawah gini gitu. Kalau bisa dibilang sih sebenarnya, mungkin ada yang nanya, bang apakah dari busanya ini sama kayak X14 atau kayak X-Spirit Pro, X-Spirit 3 yang dulu yang sering brudul gitu ya. Kalau bisa dilihat sih sebenarnya mirip-mirip, kulitnya agak tipis nih. Kulitnya gue nggak tahu entah kulit sintetis atau seperti apa, tapi emang tipis. Nah, mudah-mudahan sih kita kan belum nyoba ya apakah ini sama persis atau enggak. Mudah-mudahan lebih improve ketimbang yang sebelumnya.
karena kan katanya banyak ada case yang berudul ya. Terus ya busanya kalau nggak salah dari webnya juga di sini bisa kalian lihat. Bisa di-adjust semau kalian, bener-bener free, bebas banget. Mau di-adjust seperti apa aja, sesuaiin sama bentuk kepala kalian gitu. Jadi ya lebih enak ketimbang kalau nggak salah ya nggak semua helm itu bisa di-adjust kayak se-flexible Shoei ini. Begitu. Terus mungkin sebelum kita bahas bagian dalamnya ya, di sini di luar untuk visor locknya itu sekarang ada dua. Ada dua. Nah, yang pertama itu ini. Ini. Ini itu untuk bagian tengahnya sama ini. Nah, jadi ini yang double locknya. Ini kita geser dulu untuk dibuka. Nah, terus ini untuk ngangkat visornya, kita harus pencet yang ini dulu. Ya mirip kayak AGV Pista ya. Cuma ini nggak kalau AGV Pista kayaknya harus kayak klok banget gitu ya. Kalau ini nggak sih. Ini cuma dikit aja, terus langsung bisa kebuka. Nah, begini bagian dalamnya kalau dari depan ya. Dari depan. Terus, nah yang agak uniknya lagi, yang baru, fitur baru yang ada di Shoei X15 atau X-SPR Pro ini, itu di ratchet lock. Jadi di ratchet lock ini mungkin bisa kalian lihat ya, nih. Nah, jadi kalau di lock seperti ini, dia kalau locknya ke bawah ya, kalau unlock ke atas. Nah, kalau di unlock itu dia bisa dibuka nih. Nah, visornya bisa kebuka sendiri atau seperti apa ya, misal kalau kita crash. Nah, kalau kita lock ini nggak akan bisa kebuka sama sekali. Nah, karena kemarin banyak case-nya kalau nggak salah di MotoGP itu beberapa pembalap lah, nggak semua ya. Ada Marquez, mungkin ada dulu Pedrosa juga, yang kalau crash itu ini kacanya ini malah copot. Copotnya itu copot bukan karena dia patah atau apa, bukan, tapi karena mekanisme ratchetnya itu dia mungkin gampang lepas, jadi copot. Kalau nggak salah sempat ada rider yang dia kemasukan batu-batu kerikil, gravel dari sirkuit ya, karena dia meluncur terus ininya copot, otomatis banyak gravel yang masuk ke dalam kepala, dan itu lumayan bahaya banget ya, apalagi untuk mata gitu. Nah, ini jadi udah ada fitur ratchet locknya ya, intinya buat jaga-jaga lah biar visornya ini nggak sampai copot. Nah, jadi perbedaan itu ya dari yang X14 sama X15 atau XSPR Pro, paling utamanya tuh di bagian visornya itu dia ada double lock di sini, terus juga ada ratchet lock. Nah, mungkin bisa kita langsung buka aja ya bagian dalamnya. Nah, sama mungkin bisa kalian lihat di sini, nggak tahu ya kelihatan atau enggak. Nah, ini di sini ada hologram FIM. Jadi helm ini sudah tercertified FIM Racing. Udah FIM Racing kayak udah yang kayak Arai FIM atau helm lain apa ya, HJC RPHA 1N, kemudian ada AGV. Nah, itu semua udah ada ininya ya, hologram dari FIM Racing, bahwasannya ini udah FIM certified, udah bisa layak dipakai untuk kalau kita untuk ikut kejuaraan, baik itu MotoGP ataupun WSBK. Jadi ini helm persis yang sama dipakai sama Marc Marquez, Shoei X-SPR Pro, yang udah diuji ketahanannya ya untuk crash. Wah, Marquez mungkin udah pada tahu ya, Marquez rajanya jatuh, rajanya crash gitu kan. Nah, ini helm aman banget. Dia nggak pernah yang namanya cedera kepala, paling cedera di bagian kaki, tangan, atau bahu gitu ya. Sama yang terakhir kalau nggak salah ada retak di bagian rib atau tulang rusuk. Jadi ini aja sedikit informasinya. Dan oh ya, tadi juga di awal gue udah mention sedikit bedanya apa sih antara ini sama
X15. Jadi bedanya X SPR Pro dan X15 yang gue tahu. Jadi ternyata bisa dibilang itu bedanya Soi X SPR Pro sama X15 itu cuma ada dua. Yang pertama tadi yang udah gue tampilin di ini. Kalau X SPR Pro itu ada hologram film racingnya. Nah, terus dia tapi bedanya nggak ada logo SNI di sini. Kalau X15 itu ada logo SNI-nya di sebelah sini, sama dia malah ternyata nggak ada nggak ada hologram VIP tadi itu. Nah, kalau yang gue baca juga, yang gue baca dan yang gue tahu dari video-video review helm X15 dari YouTuber lain ya, itu emang infonya X15 itu emang sengaja nggak ditampilin untuk hologramnya. Tapi helm X15 itu udah film approve juga, udah. Jadi benar-benar helm yang sama, cuma bedanya X15 itu untuk Asia, versi Asia, tapi untuk SPR Pro ini untuk versi Eropa. Jadi bedanya cuma dua itu aja. Dan mungkin kalau kalian pernah lihat, mungkin pernah tahu juga Xperia 3 sama X14 itu kan beda dari beratnya, itu kan beda jauh banget tuh. Kalau nggak salah X14 itu sekitar 1500 gram, tapi Xperia 3 itu sekitar 1300 ya. Nah itu kan bedanya jauh, beratnya lumayan 200 gram ya. Nah tapi kalau di X15 dan X SPR Pro ini itu beratnya sama. Jadi beratnya itu di 1615 gram, itu helmnya aja, dan kalau plus aksesoris di sekitar 1650 gram. Jadi ternyata dapat info dari temen dari grup Array Soy Lover ya kalau nggak salah di Facebook. Ternyata X15 tuh beratnya sama persis 1615 gram. Jadi bener-bener helm yang sama, cuma beda versi aja, satu versi Eropa, satu versi Asia. Nggak ada perbedaan berat yang signifikan kayak Xperia 3 sama X14 yang lalu ya, yang model sebelumnya. Jadi kalau bisa dibilang, kalau kalian mau emang yang ada semacam ini ya, kepuasan tersendiri, misal mau ada hologram filmnya yang tadi yang gue tunjukin ya, hologram film yang ini, kalau emang kalian pengen itu, kalian bisa beli XSPR Pro. Tapi kalau kalian mau yang penting modelnya sama, beratnya juga sama, dan malah ada tulisan SNI-nya atau logo SNI di sini, kalian bisa ambil yang Soi X15. Itu aja sih bedanya. Nggak ada beda yang terlalu signifikan, karena lagi-lagi nggak seperti Xperia 3 sama X14 yang beda beratnya jauh banget. Ini sama persis 1615 gram. Mungkin itu aja, mungkin sama sekalian dipakai kali ya, kita coba pakai. Ini Soi X SPR Pro ukuran L. Nah, untuk helm ini juga harusnya sih nyaman ya untuk pakai kacamata, dan ya rasanya nyaman banget, enak banget buat pakai kacamata di sini. Nah, ini mungkin kalian bisa lihat ya, tampilan sampingnya kayak gini. Ini tampilan depan. Nah, coba kaca ditutup ya. Nah, ini tampilan depan. Ini untuk buka tutupnya. Nih, tampilan dari samping kirinya seperti ini. Ya, overall bagus banget untuk helmnya. Nyaman banget. Bener-bener nggak goyang sama sekali. Udah pakai kacamata juga ini nggak terlalu yang ngepres banget di bagian telinga ya, untuk tangkai kacamatanya itu. Bener-bener enak, nyaman. Nggak perlu pakai pakai balaclava juga udah enak banget.
busanya itu bener-bener nyaman banget. Mungkin bisa kalian lihat ya. Oke. Jadi mungkin ini aja kali ya, sedikit dari unboxing dan sedikit ya review sedikit, review cuma dipakai. Jadi nanti gue bakal coba bikin vlognya juga soal review helm ini, pakai helm ini nanti di jalan. Sekalian mungkin coba ya low speed seperti apa, terus juga high speed seperti apa, apakah dari apa namanya fan-fannya ini yang atas bawah apakah bekerja dengan bagus atau enggak. Harapan gue mudah-mudahan semuanya aktif semua ya, benar-benar kerasa di kepala, karena helmnya juga helm bukan yang helm murah, jadi sayang aja kalau misalnya helm mahal gini tapi ternyata fan-nya ini kurang bekerja dengan baik ya. Nanti next bakal gue coba bikin video reviewnya riding pakai R6 gue. Mungkin nanti kita jalan ke Lembang atau misal nanti ke Pengalengan, nanti kita lihat nanti aja, oke? Jadi mungkin itu aja yang bisa gue kasih info ke kalian dari helm ini, helm Soi XSPR Pro. Thank you for watching, yang udah nonton, udah subscribe. Yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Sama minta like-nya, share ke teman-teman kalian buat yang kira-kira butuh info terkait review singkat dari helm XSPR Pro sama unboxingnya. Tadi dapat apa aja, dapat pin lock, dapat ya buku manual, brake guard, terus ada chin guard sama lower spoiler ya. Itu aja, jadi terima kasih, thank you for watching, sampai ketemu di video selanjutnya, oke? See you and goodbye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.